ada beberapa faktor yang kemudian perlu dicermati terutama oleh Mas Anies dan lingkar dekat Mas Anies untuk melakukan langkah-langkah strategis. Kalau misal kemudian ide mendirikan partai itu kemudian menjadi penting dan relevan. Pertama, tadi yang Bang Zulfan sebut sangat benar sekali, yaitu tentang momentum. Nah, di dalam konteks ini, momentum itu menjadi sangat penting, dan tampaknya dalam konteks ini Mas Anies memiliki momentum itu. Yang kemudian menjadi pesan penting, ada elemen kekuatan yang memang merasa betul-betul harus menghitung kekuatan, supaya kemudian Mas Anies dianggap tidak menjadi ancaman bagi kontestasi kekuasaan di masa yang akan datang. Artinya dalam konteks ini ya Anies dihitung secara kapasitas, narasi yang digunakan, kemudian efektivitas komunikasi publiknya dalam melakukan baik itu serangan atau upaya dalam tanda kutip delegitimasi kredibilitas dari para rival-rival politiknya. Sehingga kemudian ada kekhawatiran kalau misalnya Anies kemudian maju, maka kemudian dia berpotensi menjadi challenger, jadi the serious challenger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Profesor Khairul Umam. Terima kasih Abangda, senior saya yang semakin langsing. Jangan disebut-sebut, itu bahaya itu. Nanti bisa naik lagi. Ini Bang Zulfan sedang program ketat dan semakin fit. Wah, ini perlu menjadi inspirasi saya, Bang. Soalnya saya sering diprotes. Itu Bang Zulfan perutnya bisa nggak dikecilin? Iya kan, kalau podcast komen-komen tuh banyak sekali. Wah, ini komentator ini. Tapi bagus nih, maksudnya konstruktif, Bang ya? Ya konstruktif. Iya, bagus. Harus kita sambut itu bukan sebuah ejekan, tapi sebuah dorongan, lecutan. Ya, wah ini buat saya juga ini. Baik, ya. Bismillah, mulai minggu depan. Prof. Umam, ini sebenarnya kalau kita bicara isu politik, setelah Pilpres ini kan tidak banyak lagi. Ya, kalau kita bicara isu yang hot, yang aktual tidak banyak lagi. Kalau waktu sebelum dan masa menjelang Pilpres, setelah Pilpres berapa bulan itu berapa ini, itu kan banyak sekali ya. Kalau sekarang kan orang masih bicara sekitar pilkada. Pilkada pun itu yang paling menarik menyangkut Jakarta. Ya, yang kekuatan besar, wilayah-wilayah strategis. Ya, Jakarta karena ada Anies Baswedan mau maju. Ya, sebagai calon gubernur. Sehingga ini menyedot perhatian ya. Padahal daerah-daerah lain juga jauh lebih strategis. Ya. Misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, termasuk Sulawesi Selatan, itu kan daerah-daerah gemuk juga semuanya ya. Nah, tapi agak luput dari perhatian. Kontribusi ekonomi politiknya cukup signifikan itu ke konteks nasional itu. Nah, kemudian sampai kita lihat isu politiknya terus berkembang. Mas Anies gagal maju sebagai calon gubernur karena tidak ada partai yang mengusung, ya kan? Tidak ada partai yang mengusung dia. Ada sih Partai Umat dengan Partai Buruh, tapi itu mungkin kuota thresholdnya tidak mencukupi, ya kan? Bisa sampai 7,5%. Iya, belum bisa. Jadi akhirnya dia gagal. Nah kan setelah gagal ingin mendirikan
partai politik. Ya kita mengharapkan keinginan ini bukan berangkat dari emosi. Harus keinginan ini kan berangkat dari betul-betul dari kesadaran dan pikiran yang betul-betul rasional. Ya bahwa memang keinginan itu menjawab kebutuhan. Apa memang betul dibutuhkan? Apakah memang harapannya memang harus membuat partai politik? Karena membuat partai politik itu kan sangat momentumnya itu kan mesti ada. Bisa tanpa momentum. Dan tokohnya juga harus betul-betul memikat. Ya kan? Nah, bagaimana kalau Pak Profesor Kiai sekalian ini, Profesor Kiai Khairul Umar, iya kan, di dalam melihat semangat ini, dorongan-dorongan bahwa Anies harus membuat partai misalnya, gitu. Bagaimana? Siap, makasih Bang. Ya ini menjadi sebuah momentum, betul tadi yang disampaikan Bang Zulfan. Momentum yang cukup strategis dan saya pribadi mengapresiasi ide besar yang disampaikan oleh Mas Anies. Memang ada cukup banyak tokoh-tokoh, baik tokoh sipil maupun tokoh militer yang mencoba untuk berijtihad, menciptakan sebuah mesin politik untuk bisa menjadi kendaraan dalam ruang demokrasi di Indonesia. Ada yang sukses, ada yang berujung tragis. Nama-nama yang sukses saya pikir cukup banyak ya, terutama pasca reformasi. Kalau tadi Bang Zulfan memberikan contoh yang paling real misalnya akibat dari faksionalisme elit di tingkat Golkar misalnya, muncul nama-nama besar yang kemudian menciptakan dan sukses membuat gerbong-gerbong politik besar. Seperti Gerindra dengan tokoh besarnya Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih, dulu adalah salah satu pentolan di dalam Partai Golkar. Kemudian Pak Surya Paloh sendiri yang sekarang juga mengendalikan satu mesin politik yang otonom, yaitu Partai Nasdem dan lain sebagainya. Termasuk Pak Wiranto dulu juga bahkan pernah menjadi capres dari Partai Golkar, kemudian juga mendirikan Hanura. Dan itu adalah sebuah capaian yang patut diapresiasi. Jauh lebih apresiatif mereka yang punya komitmen dan keberanian untuk melangkah seperti itu daripada mereka yang justru pengennya ngambil jalan singkat, jadi shortcut. Caranya apa? Ya caranya cukup banyak gitu. Ada partai orang kemudian coba untuk di take over. Ada yang partai besar mencoba dibegitukan, misalnya ada Pak Muldoko. Pak Muldoko harusnya kan beliau punya kapasitas, beliau punya kemampuan dan juga penguasaan teritorial yang memadai. Harusnya berani saja untuk membuat partai sendiri tanpa kemudian bermain-main api gitu ya. Mengganggu Demokrat ya. Misalnya salah satunya. Atau misalnya di Partai Berkarya. Partai Berkarya dikendalikan oleh keluarga besar Pak Soeharto dengan segala catatan masa lalunya, tetapi kemudian digergaji di tengah jalan atas nama demokrasi oleh salah satu tokoh misalnya, yang saya pikir begitu kemudian kemarin masuk di pemilu ternyata nggak dipakai juga. Ini apa gitu. Nah, terlepas dari catatan-catatan itu akan jauh lebih meaningful, akan jauh lebih kontributif terhadap dinamika demokrasi kalau memiliki keberanian dan kesiapan untuk membangun infrastruktur politik. Nah, berkaca dari fenomena itu tadi Bang, tampaknya memang ada beberapa faktor yang kemudian perlu dicermati terutama oleh Mas Anies dan lingkar dekat Mas Anies untuk melakukan langkah-langkah strategis. Kalau misal kemudian ide mendirikan partai itu kemudian menjadi penting dan relevan. Pertama, tadi yang Bang Zulfan sebut sangat benar sekali, yaitu tentang momentum. Nah, di dalam konteks ini, momentum itu menjadi sangat penting, dan tampaknya dalam konteks ini Mas Anies memiliki momentum itu. Karena dia
baru saja selesai dari kontestasi dalam strata politik nasional, itu adalah kontestasi tertinggi, kasta tertinggi, yaitu Pilpres. Sehingga kemudian basis pemilih loyalnya juga sudah terbentuk, dan tidak ada satu kasta kontestasi politik tertinggi di atas Pilpres. Ya itulah ceilingnya. Dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa masuk dalam ruang Pilpres. Even mereka yang punya partai pun tentu juga bisa masuk dalam sejarah menjadi kontestan Pilpres. Mas Anies punya momentum itu. Di saat yang sama, Bang, situasi politik yang kemudian menggerakkan ini sedikit banyak juga bertalian dengan nasib masa depan karir politik Anies Baswedan. Karena kalau misal kita mencermati apa yang terjadi di Pilkada Jakarta kemarin, kemudian rencana dia ke Jawa Barat yang menurut Pak Ono Surono itu digergaji oleh Pak Mulyono dan the gang-nya. Terlepas dari itu benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi sudah dibantah oleh tim sukses Anies. Ya, itu artinya terlepas itu dibantah atau enggak, artinya ada internal di dalam struktur partai yang mengkonfirmasi itu. Apakah dibantahnya itu faktual ataukah memang karena agenda kepentingan strategis, itu terlepas dari itu. Nah, tetapi yang kemudian menjadi pesan penting, ada elemen kekuatan yang memang merasa betul-betul harus menghitung kekuatan supaya kemudian Mas Anies dianggap tidak menjadi ancaman bagi kontestasi kekuasaan di masa yang akan datang. Artinya dalam konteks ini ya Anies dihitung secara kapasitas, narasi yang digunakan, kemudian efektivitas komunikasi publiknya dalam melakukan baik itu serangan atau upaya dalam tanda kutip delegitimasi kredibilitas dari para rival-rival politiknya. Sehingga kemudian ada kekhawatiran kalau misalnya Anies kemudian maju, maka kemudian dia berpotensi menjadi challenger, jadi the serious challenger dalam kontestasi yang akan datang. Nah, karena ada perhitungan gitu dan kemudian akhirnya dia gagal maju di Jakarta, dia juga gagal maju di Jawa Barat. Pilihannya adalah apakah dia akan masuk menjadi bagian dari gerakan civil society. Sementara gerakan civil society sendiri itu relatif, kata pemikir-pemikir aliran strukturalis ya, begitu mudah terfragmentasi, begitu mudah terpolarisasi, dan kemudian kalau misal tidak diinstitusionalisasikan, dia akan hilang begitu saja. Pengalaman 9 tahun terakhir mengatakan demikian. Civil society penting bagi demokrasi, tetapi ketika dia tidak tergarap, dia seperti kita membangun istana pasir. Terbentuk, begitu ada momentum kemudian menghilangkan itu, mudah dia hilang. Nah, maka yang kemudian bisa dilakukan oleh Anies Baswedan, kalau dia memiliki komitmen keseriusan, memiliki keberanian, dan juga tentu dia juga harus meyakinkan berbagai elemen. Gak hanya dia sendiri, gak hanya lingkup internal dia sendiri, tetapi juga elemen civil society yang lain, barangkali kelompok-kelompok kekuatan ekonomi yang bisa membantu dia misalnya untuk membentuk infrastruktur jaringannya, kemudian media dan sebagainya. Barangkali ini akan menjadi momentum yang cukup baik bagi dia untuk membangun infrastruktur politik yang akan menjawab concern dari Anies Baswedan itu sendiri, di mana partai-partai yang lain terkooptasi, tidak berani melakukan ijtihad politik, sehingga kemudian membuat dirinya menjadi tidak begitu relevan dalam konteks mesin politik yang ada saat ini. Nah, yang bisa dia lakukan adalah kalau misal kemudian dia ada concern seperti itu, maka dia harus memiliki kekuatan yang otonom untuk membentuk infrastruktur itu, dan memang harus dimulai. Dan menggarap partai saya pikir tidak mudah. Kalau kemudian hanya dilakukan setahun 2 tahun menjelang pemilu, memang harus dilakukan secara bertahap, jaringannya juga diperkuat. Nanti seiring kemudian juga proses perjalanan, kita bisa mengevaluasi seberapa efektif proses pendekatan, upaya meyakinkan, dan langkah-langkah konsolidasi itu bisa terbentuk. Apakah Anies Baswedan akan menjadi bagian dari nama-nama besar tadi yang berhasil untuk menciptakan sebuah mesin politik yang efektif, ataukah
Ternyata sebaliknya misalnya, karena memang membuat infrastruktur partai itu tidak mudah. Iya. Ada cukup banyak faktor-faktor yang kemudian harus diyakinkan. Nah, kira-kira begitu, Bang. Jadi secara momentum dan kebutuhan dari seorang Anies Baswedan, kalau dia hanya bermain pada ranah civil society, rasanya agak rentan. Tetapi kalau misal dia mencoba untuk menggunakan partai baru yang akan dia bentuk sebagai sebuah panggung politik untuk berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang barangkali idenya berbeda dengan dia, yang keyakinan politiknya berbeda dengan dia, barangkali itu akan menjadi momentum yang baik untuk dia mengeksersis. Seberapa efektif kita evaluasi bersama? Ya, kalau menurut saya memang ini kan bicara kemampuan memanage, bukan problem ya, memanage banyak orang. Dan orang-orang ini kan hampir rata-rata mempunyai latar belakang bisa jadi yang berbeda. Kemudian pengalaman-pengalaman mereka juga bisa dijadikan sebagai alasan ya untuk mereka terlibat bersama dengan Anies di dalam rencana. Ini kan baru rencana membuat partai ini. Ya kalau kita melihat memang secara publisitas, popularitas udah oke. Ya kan? Gitu. Mungkin sekarang kalau kita bicara popularitas dan publisitas setelah Prabowo dan Jokowi, ya Anies lah. Ya kan? Itu sudah cukup. Tetapi kan untuk membangun satu organisasi seperti partai politik kan dibutuhkan banyak hal lagi. Ya kan? Siapa orang akan melihat lingkaran ring satunya Anies ini nanti siapa? Ya kan? Karena bahaya sekali ring satu ini bisa melibatkan banyak orang. Tetapi bisa juga orang tidak tertarik karena ada orang-orang yang dilihat sudah mereka sebelum di partai ini saja sudah konflik. Ya kan? Visi misi berbeda, idealisme berbeda misalnya. Mereka nggak mungkin mau bergabung. Ngapain saya gabung? Nanti kan pasti ribut. Buang energi kan. Nah, Anies kan harus kalaupun menerima salah satu atau bisa nggak meyakinkan dua-duanya. Gitu loh. Bahwa kita berbeda tapi dalam misi dan visi ini kita harus bersatu misalnya. Itu kita baru bicara tokoh. Belum bicara lagi persoalan para pengusaha, katakanlah. Kita tidak sebut oligarki ya. Mungkin pengusaha lah. Yang mau terlibat donor. Ya kan? Yang mau terlibat mendukung rencana ini gitu. Lalu civil society-nya. Ya kan? Ini kan banyak sekali pasti. Ada mereka yang dari partai politik yang tidak masuk parlemen misalnya. Ini kan sering kita lihat. Orang kan begitu, saya melihat ya, banyak kawan-kawan dari partai Bulan Bintang misalnya, partai-partai yang tidak lolos, begitu Pak Amin Rais bikin partai umat, bahkan ada yang dari PAN, itu lompat ingin menjadi anggota partai umat, kemudian dicalonkan sebagai caleg. Dia memperoleh suara lebih kecil pada saat dia di PAN ataupun dia di PBB. Gitu kan. Tapi kan yang dibangun itu kan harapan itu karena ada Amin Rais di situ. Tokoh reformasi dan macam-macam. Tapi prestasi kekuatan moral Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah ya, punya akar. Dan ternyata nggak mudah juga, Bang. Nggak mudah, nggak lolos. Kalau nggak salah 1% kurang. Nah jadi ini yang kita lihat begitu. Kita kan khawatir ya nanti orang-orang yang akan bergabung dengan Anies Baswedan adalah orang-orang yang sudah gagal juga di partai-partai politik sebelumnya. Mencoba apa istilahnya? Mencari peruntungan di partai Anies Baswedan. Nah artinya ini kan bahaya sekali. Kan? Yang diharapkan kan orang ini bukan, misalnya dulu ya Pak Surya, saya ingat betul. Bahkan Ibu Mega membuat PDI Perjuangan. Pak Surya membuat Nasdem. Itu memang orang yang terlibat tidak ada keinginan untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu.
Kaget aja dia kita kok bisa menang. Ya kan? Kok bisa kita pemenang? Gitu. Akhirnya dari situ mulai berpikir bagaimana bagi-bagi posisi kan. Nah, begitu juga Nasdem. Semua orang yang ikut masuk Nasdem ya umumnya ya, tapi memang ada beberapa orang. Tapi kan waktu itu tokoh-tokoh Golkar kan belakangan masuknya. Di Ormas mereka terlibat. Di partai politik mereka belakangan. Itu baru terlibat di dalam Nasdem misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang perlu banyak figur yang terlibat. Tokoh-tokoh ormas, ya kan? Supaya nggak one man show gitu bang ya? Iya. Nah, dan ini kan pertama sekali yang paling penting bagaimanapun kan partai itu perlu ada elit. Betul. Team works ya, yang kemudian kita sebut dengan elit di sini. Yang inilah yang sehari-hari berpikir bagaimana membangun partai ini. Nah, disinilah saya katakan bahwa sumber dana itu paling penting. Nah, kita bicara baik SBY bikin partai, Prabowo buat partai, Surya Paloh buat partai. Mereka punya dana dari koceknya sendiri dulu. Punya kan? Sebagai modal ya. Sebagai modal dasar, equity-nya. Baru kemudian meyakinkan potensial donor misalnya. Iya. Gitu. Nah itu bagaimana? Itu kan nggak gampang. Saya sangat setuju itu bang. Artinya bahwa mesin politik ini bukan kemudian semata-mata menjadi kendaraan pribadi seorang tokoh ya. Karena kalau misal kemudian tokoh itu hanya menjadi entitas utama dari partai, memang akan cenderung rentan. Sekali dia digergaji, tokoh itu akan hancur berkeping-keping itu. Nah, maka yang kemudian bisa dilakukan sangat setuju, membentuk lingkar dekat. Sejauh ini kalau misalnya kita cermati cukup banyak ya nama-nama yang barangkali saya nggak tahu level kedekatan, persamaan visi, pertemuan ide dan lain sebagainya. Misalnya di lingkar dekat Mas Anies sekarang ada nama-nama seperti Pak Tom Lembong misalnya. Dulu ada Pak Sudirman Said, tetapi beliau sepertinya berpisah jalan dengan Mas Anies dengan segala catatan. Kemudian beberapa anak muda seperti saya agak lupa namanya itu, beberapa teman ya. Artinya bahwa kalau misal kemudian itu bisa dikapitalisasi, tentu itu akan menjadi sebuah modal yang cukup memadai. Sambil kemudian menggerakkan simbol-simbol yang kemarin sudah ada. Meskipun di pemilu 2024 kemarin simbol itu lebih banyak juga ditopang oleh partai-partai politik, terutama di koalisi perubahan kemarin. Mulai dari Nasdem, termasuk juga PKS dan juga PKB. Tetapi begitu kemudian sekarang terjadi dinamika sendiri, ya mereka udah fokus pada mesin politik masing-masing. Ya urusannya udah strateginya SDM tuh, selamatkan diri masing-masing. Nah, Mas Anies tampaknya harus menghitung itu betul, supaya kemudian infrastruktur itu bisa bergerak sambil tadi itu menghitung dan juga meyakinkan. Nah, salah satu kekuatan barangkali kalau misal saya cermati selama ini dari seorang Anies Baswedan itu kemampuan naratifnya dalam membangun common sense, dalam membangun narasi, itu bisa menjadi ruang exercise bagi dia untuk meyakinkan apakah misalnya ada donor yang punya simpati, apakah ada jaringan civil society yang juga memiliki persamaan visi dan juga pertemuan ide dengan dia. Karena kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu ini akan menjadi sebuah langkah yang cukup promising. Tetapi kalau misal tidak mampu dilakukan, tentu akan menjadi sebuah langkah yang kontraproduktif. Karena ini adalah ujian yang cukup serius. Kalau misal kita berkaca dari beberapa nama ya, seperti momentum di Malaysia, itu bagaimana Pak Anwar Ibrahim membuat partai sendiri, dan itu tidak mudah itu. Beberapa kali pemilu dia exercise, dan kemudian sampai pada satu momentum dia membentuk Pakatan Harapan dengan Mahathir Muhammad.
Orang yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi musuh bebuyutan politiknya, masukin dia ke penjara, memukul habis dengan narasi yang begitu mematikan terkait dengan isu-isu orientasi seksual dan sebagainya. Akhirnya bertemu pada satu momentum bersatu mereka. Tetapi sekali lagi, bersatu bukan berarti kemudian endingnya akan menyerahkan dia sebagai Perdana Menteri. Ternyata enggak juga. Mahathir Muhammad ternyata juga tidak memberikan begitu saja, bahkan sama sekali tidak memberikan endorsement pada Anwar Ibrahim. Yang memberikan itu justru yang di Pertuan Agung Sultan, sebagai sebuah bentuk barangkali ya, bentuk ekspresi acknowledgement, political acknowledgement terhadap proses perjuangan yang ada, dan mampu menumbangkan Barisan Nasional yang sudah 6 kali pemilu, berapa dekade itu bertahan dalam struktur kekuasaan politik di Malaysia. Artinya memang tidak mudah, dan kalau misal Mas Anies meyakini ini sebagai jalan yang terbaik, memang harusnya dilakukan secepatnya. Dan orientasinya bukan orientasi jangka pendek. Jangan hanya sekedar bicara tentang orientasi membentuk kekuasaan di 2029, tetapi 2029 dan selanjutnya 2029 and beyond. Ya, 2029 itu kan bisa jadi stepping stone ya. Stepping stone. Nah, bukan yang... Karena kalau misal dia, dalam konteks ini Anies Baswedan, kemudian bergabung dengan kekuatan partai yang sudah established, dalam konteks tertentu barangkali tidak repot-repot membentuk infrastruktur jaringan dan lain sebagainya, mesinnya juga sudah ada, jaringannya sudah ada, tetapi dia akan terjebak pada satu mekanisme yang selama ini kita kenal dengan urut kacang. Diakui atau tidak, stratifikasi itu selalu ada, Bang, dimanapun, entah itu di partai politik, di birokrasi, termasuk di universitas, di kampus-kampus, selalu ada seperti itu. Lo baru masuk sekarang, gue udah ngantri dari sekian lama. Saya dulu diprioritaskan, meskipun secara narasi jaringan dia barangkali yang lebih memadai. Yaitu kemampuan leader itu. Kemampuan itu harus ada untuk tidak terjebak kepada orang lama, orang baru. Iya. Nah, saya melihat Pak Surya itu mampu itu, bahwa dia selalu mengatakan di dalam partai ini tidak ada bicara orang lama atau orang baru. Siapa yang the right man and the right place, orang yang memang pantas untuk mendapatkan posisi yang ada dan dengan kemampuan dia yang ada, itu yang dikasih, sehingga bisa terjadi akselerasi. Ya, Bang, pertanyaan saya, Bang, kenapa kalau misal demikian Mas Anies tidak didorong atau memiliki ide untuk kemudian bergabung saja ke Partai Nasdem yang selama ini misalnya punya kedekatan langsung dengan Pak Surya Paloh, punya ikatan emosional dengan Nasdem? Kira-kira gimana menurut Bang Zulfan sebagai alumni? Enggak, masih pendiri. Ya kok saya nih ditanya nih. Terbalik-balik nih, ya nggak apa-apa lah. Jadi saya kira begini, memang Nasdem itu kan mereka sendiri untuk membangun citra sebagai partai politik nasionalis kan belum berhasil, sebagaimana PDIP kan. Iya. Itu kan belum berhasil. Iya. Ya, artinya masih terus melakukan konsolidasi untuk bisa mencapai target sebagai target ideologis atau identitas sebagai partai nasionalis. Nah, kalau mereka sedang membangun ini, keutuhan ini, tiba-tiba masuk orang seperti Anies, yang tentu saja kan Anies juga tidak sendiri, kan banyak yang ikut, iya kan? Ya, banyak yang ikut. Yang di dalam pendukung Anies ini, ya kalau kita bicara non-Muslim berapa sih bisa dihitung pakai jari? Iya. Tetapi kan more than 10% of the total population. Tapi kan paling banyak kelompok Muslim. Iya. Nah, Muslim ini kan ada kiri, ada kanan. Ada segmentasinya. Iya, betul. Ada yang kita bilang ada ekstrim, ada moderat. Iya, betul. Nah, ini memang
Nasdem nggak siap kayaknya menghadapi situasi-situasi seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu memang saya sendiri tidak mendengar langsung ya bahwa Anies ingin masuk partai, lalu Pak Surya katanya menolak Anies untuk menjadi anggota Partai Nasdem. Tapi kalaupun itu terjadi, menurut saya memang pertimbangannya itu pertimbangan yang sangat jauh. Karena bisa timbul konflik lagi di dalam nanti, friksi-friksi lagi. Gitu kan. Nah ini, kan kita sudah ada pengalaman PDIP. PDIP kan itu dulu paksi nasionalis, ada paksi Parkindo. Itu ada. Katolik. Ya kan, Parkindo. Nah, ini kan coba bagaimana cara menyelesaikan antara nasionalisme dengan praksi-praksi agama yang ada di PDIP. Nah, dulu kan Pak Taufik itu selalu di samping dia juga memberikan batas nasionalis, juga bawa background tokoh Masyumi juga. Jadi dia itu mencoba untuk bagaimana menggabungkan semua, tapi tidak terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Artinya kan karena apa? Karena partai ini besar. Ya kan? Kalau partai itu besar, kuihnya besar, bagi ke banyak orang tuh tidak akan terjadi konflik. Tapi kalau partai ini masih kecil, orangnya banyak, kuihnya juga kecil, bagaimana cara membaginya? Pasti ada yang nggak dapat, muncul kekecewaan. Kalau muncul kekecewaan, maka yang terjadi adalah konflik internal yang terus meninggi. Nah, ini memang membahayakan keutuhan dari partai politik itu sendiri, Prof. Make sense, Bang. Kalau misal kemudian concernnya salah satunya ideologis, Bang, meskipun juga barangkali sebagian akan ada yang membantah, buktinya kemarin diusung juga jadi capres gitu, dan merepresentasikan kekuatan-kekuatan 3 partai besar, 2 yang mengklaim agak representasi Islam moderat, 1 Islam kanan konservatif, kemudian let's say Nasdem representasi kelompok moderat nasionalis misalnya gitu. Tetapi Mas Anies bisa berdiri di atas semua faksi-faksi ideologis itu. Nah, tetapi saya setuju, Bang, kalau misal kemudian ini dianggap sebagai sebuah kesempatan yang baik bagi Mas Anies, maka pembentukan partai baru itu juga menjadi peluang untuk mengklarifikasi, untuk bukan cuci tangan tetapi betul-betul menjelaskan kepada publik terhadap tudingan, terhadap stereotip yang selama ini dialamatkan kepada dia. Apakah betul dia selama ini menjadi representasi dari kekuatan Islam kanan konservatif? Apakah dia menjadi elemen kekuatan yang kemudian sebenarnya bisa bernegosiasi dengan kekuatan nasionalis? Atau ternyata bagi seorang Anies Baswedan misalnya, ideologi tidak terlalu penting. Misalnya kemarin dinamikanya cukup unik juga. Dia cukup dekat, kalau misal kita melihat basis pemilih loyal, Bang, di pemilu 2024 kemarin, terutama di level Jakarta, itu irisannya dengan teman-teman PKS itu sangat besar sekali. Dan captive marketnya juga terlokalisir di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Sama, artinya dalam konteks lokalitas tertentu terkonfirmasi punya kedekatan dengan kelompok kanan konservatif. Tetapi begitu kemudian teman-teman PKS balik arah karena kepentingannya tidak terakomodir, Mas Anies juga bisa membangun komunikasi dengan PDIP yang selama ini menjadi musuh bebuyutan dalam konteks rentang perbedaan ideologis yang sangat berjarak gitu. PDIP termasuk yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan segregasi ideologis kanan dan kiri, karena dengan adanya narasi politik identitas yang di kanan bisa mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya, yang di kiri juga bisa mengkonsolidasikan basis pemilih loyal. Persoalannya gini kan, Prof. Kalau kita bicara keharmonisan, ya kan, kesepakatan politik di antara para elit kan mudah.
Ya kan? Karena bahasanya tuh hampir mereka bisa menggunakan bahasa yang sama. Iya. Iya kan? Yaitu bahasa kepentingan. Kepentingan. Dan dalam bentuk visi misi pun mereka bisa gampang menangkap. Bermanuvernya juga mudah. Mudah. Ya, misalnya kenapa Anies diusung oleh Nasdem misalnya? Karena komunikasinya tuh mudah kalau personal. Tapi begitu dia masuk ke partai, ini kan lain lagi ceritanya. Iya. Ya kan, semua orang kepingin bergabung juga ke Nasdem nanti, gerbong. Gerbong kan ikut. Iya. Nah, kemudian misalnya PDIP. Komunikasi elit PDIP dengan Anies itu clear. Tetapi ketika ini ditawarkan lebih luas lagi, ini kan menjadi masalah. Iya. Ya kan? Nah, disitulah kalau kita lihat orang-orang yang memang sebenarnya dalam perjalanan story-nya menolak Anies dengan keras, tetapi bisa menerima kalau Anies ini menjadi calon gubernur dari PDIP misalnya. Tetapi begitu ditawarkan ke yang lebih luas lagi, kan penolakan itu banyak gitu loh. Nah, ini yang kita kadang-kadang selesai di atas, tidak selesai di bawah. Nah, ini menjadi kajian kan. Iya. Itu. Kalau memang itu menjadi salah satu concern Bang ya, dari partai-partai untuk menerima di satu sisi Mas Anies dengan kemampuan membangun narasinya dianggap sebagai strength, sementara stereotip tentang ideologi tadi dianggap sebagai kelemahan, sebagai liabilities. Lagi-lagi Bang, memang pilihan untuk membentuk partai yang dia bisa kendalikan sendiri, dia bisa bentuk wajahnya seperti apa, formatnya seperti apa, termasuk kemudian ramuan ideologisnya seperti apa, itu akan jauh lebih afdol gitu. Ya, makanya buat dia syarat-syaratnya memang harus dipenuhi ya. Ya. Itu. Karena kalau misal kita bicara ideologi, pergeserannya juga sangat light itu Bang. Enggak usah jauh-jauh. Sejarah Perang Dunia Kedua, kita masih ingat bagaimana Amerika Serikat, Inggris bersama Uni Soviet berada dalam satu koalisi yang sama, berhadapan dengan Nazi, Jerman. Tetapi bagaimana kemudian kita membayangkan pasca Perang Dunia berakhir, kemudian di situ kemudian perbedaan konteks dasar ideologis lagi-lagi antara Inggris dan Amerika bersama dengan Uni Soviet akhirnya pecah juga. Artinya ya ideologi dalam konteks tertentu dia bisa mencair, dia bisa bertemu sana sini sesuai dengan agenda kepentingan, tetapi memang ini menjadi soft power yang kalau misal udah digabungkan dengan ranah perbedaan tadi itu, memang nggak bisa dikawin paksa itu. Maka harus di-clearkan dulu, kalau misal enggak, ya tinggal nunggu waktu, bisa terjadi perpecahan itu. Itu karena kan banyak faktor, salah satunya karena ada musuh bersama. Artinya Nazi dianggap lebih bahaya oleh Amerika daripada komunis. Kemudian Rusia melihat Nazi lebih bahaya daripada kapitalis. Ya kan? Begitu Nazi hilang, temennya itu yang dituding. Ini lebih berbahaya lah. Ya, makanya muncullah perang dingin. Orang kalau bicara politik memang harus belajar sejarah. Supaya masyarakat juga nggak terlalu bingung-bingung ini. Sangat ideologis, sangat militan. Di balik militansi itu ada pencairan kepentingan yang begitu liquid dan bisa berubah at any time. Dan walaupun sifatnya sementara ya. Sifatnya sementara. Baik Prof, kita sudah hampir 40 menit nih ngobrol. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Bang Zulfan. Sampai jumpa lagi. Insya Allah nanti kalau ketemu lagi sudah 10 kilo lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.